Assalamualaikum sahabat juara, perkenalkan nama kakak Kaida, pengajar ekonomi di Bimbel Nurul Fikri. Kali ini kakak mau bahas review 3 perpajakan untuk kelas 11 IPS. Silahkan disimak baik-baik ya soal dan pembahasannya. Untuk soal nomor 1, berikut ini hal yang berkaitan dengan pengertian pajak yang benar adalah A. Pajak mendapat kontraprestasi yang bersifat langsung. B. Pembayaran pajak bersifat sukarela. C. Pemungutannya dapat dipaksakan. D. Dasar ketentuannya hanya pada peraturan daerah saja. E. Ditujukan untuk memperkaya pemerintah. Jadi untuk soal nomor 1 kita bahas dulu pengertian pajak itu apa gitu kan ya. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung. Jadi jelas ya, untuk opsi A dan B itu salah. Kemudian untuk opsi yang C itu benar, memang pungutan pajaknya bisa dipaksakan. Yang poin D salah, karena nggak hanya peraturan pemerintah daerah aja dasar ketentuan pajaknya, tapi juga ada undang-undang perpajakan. Untuk yang opsi E salah ya, pemungutan dan pengelolaan pajak ditujukan untuk kepentingan rakyat banyak. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kemudian untuk soal nomor 2, contoh pungutan yang menggunakan tarif tetap adalah A. Biaya materai, B. Pajak penghasilan, C. Pajak pertambahan nilai, D. Pajak bumi dan bangunan, E. Pajak pertunjukan. Oke, kita pahami dulu apa itu tarif tetap. Tarif tetap adalah tarif yang jumlah pungutan pajaknya bersifat tetap. Jadi ini pakai angka ya. Jadi contohnya itu biaya materai menggunakan, kan biaya materai itu ada 2 ya. Ada yang 6.000, ada yang 3.000 gitu. Kalau yang B, C, D, dan E itu dalam bentuk persentase tarifnya. Kalau untuk tarif tetap nominalnya yang tetap, oke ya. Jadi nomor 2 jawabannya adalah yang A. Nomor 3, pajak pertambahan nilai di Indonesia menggunakan tarif A tetap, B progresif, C degresif, D proporsional, E regresif. Oke, kita bahas satu-satu dulu. Kalau tarif tetap itu kan tarif yang nominal pungutan pajaknya bersifat tetap. Tadi contohnya udah jelasin biaya materai. Kemudian kalau yang progresif itu makin tinggi dasar pengenaan pajaknya, makin tinggi tarif pajaknya. Contohnya itu adalah pajak penghasilan. Kemudian kalau degresif, makin tinggi dasar pengenaan pajaknya, makin kecil tarif pajaknya. Kemudian kalau yang D, proporsional, tarif yang persentasenya tetap meskipun terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajaknya. Nah ini contohnya adalah PPN yang berlaku di Indonesia, yaitu tarifnya sebesar 10% untuk penyerahan barang di dalam negeri. Kemudian untuk yang opsi E itu penjelasannya mirip kayak degresif. Jadi dia sebenarnya tuh mirip ke degresif progresif ya. Jadi dia walaupun makin tinggi dasar pengenaan pajaknya, tarif pajaknya makin kecil, tapi laju penurunan tarif pajaknya justru makin besar. Jadi nomor 3 jawaban yang paling tepat adalah yang D. Lanjut untuk soal nomor 4. Di bawah ini yang termasuk subjek pajak adalah A. BUMN, B. Gaji, C. Laba, D. Hadiah, E. Bumi dan bangunan. Tadi di soal nomor 1 tentang pengertian pajak, bahwa subjek pajak itu bisa orang pribadi atau badan usaha. Jadi udah jelas ya, nomor 4 itu jawabannya adalah yang A. Kalau opsi yang B, C, D, dan E itu merupakan objek pajak. Oke ya, nomor 4 jawabannya adalah yang A. Kemudian kita lanjut untuk soal nomor 5. Perhatikanlah keterangan di bawah ini. Nomor 1, pajak penghasilan. 2, pajak pertambahan nilai. 3, pajak bumi dan bangunan. 4, pajak penjualan. Nah, yang ditanyakan adalah yang termasuk ke dalam jenis pajak langsung adalah nomor gitu kan ya. A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 1 dan 4, D 2 dan 3, E 2 dan 4. Jadi kakak jelasin dulu ya apa itu pajak langsung. Pajak langsung itu pajak yang beban pungutan pajak ini tidak bisa dilimpahkan ke orang lain. Oke ya.
Nah, jadi harus wajib pajak itu sendiri tuh yang nanggung, dia yang bayar, dia yang nanggung gitu kan ya. Nah, contohnya itu pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan. Kalau untuk nomor 2 dan 4 itu bisa dilimpahkan ke orang lain. Jadi nomor 5 jawaban yang paling tepat adalah 1 dan 3. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjut untuk soal nomor 6. Tantangan pemungutan pajak adalah A. Masih rendahnya kesadaran partisipasi masyarakat dalam perpajakan. B. Jumlah petugas pajak yang cukup memadai. C. Penggunaan pungutan pajak yang kurang jelas. D. Pendapatan masyarakat yang tidak stabil. E. Alamat wajib pajak yang tidak jelas. Nomor 6. Tantangan pemungutan pajak adalah kesadaran masyarakat yang masih kurang untuk membayar pajak. Oke ya. Nomor 6. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Masih rendahnya kesadaran partisipasi masyarakat dalam perpajakan. Jadi di sini nggak harus bayar ya. Kadang kan kalau untuk bayar pajak tuh nanti dilihat nih harta apa aja sih yang dimiliki. Nah kadang masyarakat tuh menyembunyikan gitu. Jadi masih rendah kesadaran untuk partisipasi dalam perpajakan. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 7. Di bawah ini adalah objek bumi dan bangunan yang dikenakan pajak kecuali A. Rumah sakit, B. Kolam renang, C. Sarana olahraga, D. Galangan kapal, E. Pagar mewah. Jadi kita cari yang tidak dikenakan pajak gitu kan ya. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 94 tentang PBB memang ada objek bumi dan bangunan yang tidak dikenakan pajak. Nah, jadi dia ini digunakan untuk kepentingan umum, misalnya di bidang ibadah, di bidang sosial, di bidang kesehatan, di bidang pendidikan dan kebudayaan. Jadi sebagaimana yang dimaksud tidak digunakan untuk mencari keuntungan. Jadi jelas ya. Nomor 7 jawabannya adalah yang A, rumah sakit di bidang kesehatan. Jadi dia tidak dikenakan PBB. Lanjut untuk soal nomor 8. Bagian dari penghasilan yang tidak dikenakan pajak disebut A. Penghasilan bruto, B. Penghasilan neto, C. PTKP, D. PKP, E. NJOP. Untuk soal nomor 8, dari kalimat tanyanya aja sudah jelas ya. Penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Itu kalau disingkat jawabannya PTKP. Jadi nomor 8 jawabannya adalah yang C. Untuk opsi A, B itu dikenakan pajak. Kalau yang E itu adanya di PBB, nilai jual objek pajak udah pasti dikenakan pajak gitu kan ya. Kalau PKP, penghasilan kena pajak, itu selisih antara penghasilan neto dengan PTKP. Jadi nomor 8 jawabannya adalah yang C. Kita lanjut untuk soal nomor 9. Salah satu fungsi pajak adalah untuk memeratakan pendapatan masyarakat yang disebut dengan fungsi A. Distribusi, B. Yuridis, C. Stabilisasi, D. Reguler, E. Budgeter. Jadi untuk soal nomor 9 dari kalimat soalnya udah jelas ya tujuannya atau fungsinya itu untuk memeratakan pendapatan. Berarti masuk ke dalam fungsi distribusi. Kalau yang B itu sebenarnya bukan fungsi ya, tapi lebih ke syarat bahwa pungutan pajak itu harus disesuaikan dengan undang-undang. Kalau stabilisasi itu untuk menjaga kestabilan perekonomian. Kemudian untuk yang reguler lebih ke mengatur ya perekonomian gitu kan ya supaya tercapai laju pertumbuhan yang diharapkan. Kemudian kalau fungsi budgeter itu sebagai sumber utama pembiayaan APBN. Jadi jelas ya nomor 9 jawabannya adalah yang A untuk memeratakan pendapatan masyarakat. Nomor 10. Pajak adalah sumber utama pembiayaan APBN. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka pajak mempunyai fungsi A. Distribusi, B. Yuridis, C. Stabilisasi, D. Reguler, E. Budgeter. Nah, tadi di soal nomor 9 sudah kakak jelasin semuanya. Jadi nomor 10 jawaban yang paling tepat adalah yang E. Kita lanjut untuk soal nomor 11.
Pajak mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional seperti di bawah ini, kecuali A. sebagai sumber penerimaan negara, B. sebagai pungutan yang diwajibkan kepada seluruh masyarakat, C. untuk membiayai pembangunan, D. untuk pemerataan pendapatan, E. sebagai sarana mengatur kegiatan ekonomi. Untuk nomor 11, kita bahas satu-satu ya. Untuk A sebagai sumber penerimaan negara, ini kayak masuk fungsi budgeter gitu kan ya. Kemudian yang C untuk membiayai pembangunan, ini termasuk fungsi alokasi. Untuk yang D untuk pemerataan pendapatan, ini masuk ke fungsi distribusi. Kemudian yang E sebagai sarana mengatur kegiatan ekonomi, ini masuk ke fungsi regulasi. Jadi jawaban yang bukan adalah yang B, yang kecuali ya. Yang kecuali adalah yang B. Kenapa? Karena tidak semua masyarakat itu diwajibkan untuk bayar pajak. Oke ya, jadi jelas nomor 11 jawabannya adalah yang B. Kita lanjut untuk soal nomor 12. Pemungutan pajak hendaknya mempertimbangkan rasa keadilan. Hal ini sesuai dengan asas pemungutan pajak, yaitu asas A. efisiensi atau ekonomi, B. equality, C. certainty, D. convenience of payment, E. daya pikul. Oke, kita bahas satu-satu ya. Untuk yang opsi A, efisiensi atau ekonomi, maksudnya adalah biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak dilakukan seminimal mungkin. Jadi jangan sampai biaya pemungutan pajaknya lebih besar daripada pendapatan pajak yang diterima negara gitu. Kemudian untuk opsi B, equality, pemungutan pajak hendaknya memperhatikan rasa keadilan. Kemudian untuk opsi yang C, certainty, menekankan kepastian dalam pemungutan pajak. Jadi maksudnya adalah wajib pajak itu harus tahu secara jelas dan pasti berapa besar pajak yang terhutang, kapan dia harus bayar, kemudian batas waktunya tuh sampai kapan gitu. Untuk opsi yang D, convenience of payment, menekankan waktu yang tepat dalam pemungutan pajak. Jadi, pemerintah kalau mau mengungut pajak kepada wajib pajak, sebaiknya sesuai dengan saat yang tidak menyulitkan wajib pajak. Misalnya, pada saat gajian dikenakan pajak, ya nggak apa-apa gitu. Oke, nomor 12, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Kita lanjut untuk soal nomor 13. Salah satu sistem pemungutan pajak, yakni perhitungan pajak dilakukan oleh pihak ketiga dinamakan A. Official Assessment System, B. Self-Assessment System, C. Withholding System, D. Economic System, E. Social System. Oke, sistem pemungutan pajak itu ada 4. Ada Official Assessment System. Jadi yang menghitung besarnya pajak terutang milik wajib pajak adalah pemerintah. Kemudian self-assessment system maksudnya adalah wajib pajak diberikan wewenang untuk menentukan sendiri besar pajak yang terhutang. Kemudian withholding system maksudnya adalah pihak ketiga diberikan wewenang untuk menentukan besar pajak yang terhutang milik wajib pajak. Kemudian ada lagi nih, semi self-assessment system. Jadi maksudnya adalah pemerintah dan wajib pajak sama-sama menentukan besar pajak yang terhutang milik wajib pajak. Jadi nomor 13 jawaban yang paling tepat adalah yang C, withholding system. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 14. Berikut ini adalah ciri-ciri pajak langsung dan pajak tidak langsung. 1. Tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. 2. Dipungut setiap terjadi transaksi. 3. Dapat dilimpahkan kepada orang lain. 4. Contohnya adalah pajak penghasilan. Yang ditanyakan adalah ciri-ciri pajak langsung adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 1 dan 4, D. 2 dan 4, E. 3 dan 4. Oke ya. Jadi sebenarnya soal tentang pajak langsung ini sudah ada di soal nomor 5 tadi, pembahasannya juga sudah. Tapi nggak apa-apa, kakak jelasin lagi bahwa pajak langsung itu beban pungutan pajaknya tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Nah, contohnya itu ada pajak penghasilan, ada pajak bumi dan bangunan. Jadi untuk nomor 14, jawaban yang paling tepat adalah yang
C 1 dan 4 gitu. Oke ya. Kita lanjut untuk soal nomor 15. Berdasarkan lembaga yang memungutnya, pajak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Berikut ini jenis pajak yang termasuk pajak daerah gitu kan ya. Adalah A. Bea materai, B. Pajak penghasilan, C. Pajak pertambahan nilai, D. Pajak penjualan atas barang mewah, E. Pajak reklame gitu. Yang ditanyakan adalah pajak yang termasuk pajak daerah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Untuk opsi A, B, C, dan D itu yang memungut adalah pemerintah pusat. Oke ya. Kita lanjut untuk soal nomor 16. Jika dilihat dari segi tarif yang diberlakukan, pajak penghasilan di Indonesia menggunakan sistem tarif A tetap, B proporsional, C progresif, D degresif, E official assessment. Untuk nomor 16, pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia itu menggunakan tarif progresif. Jadi makin tinggi dasar pengenaan pajaknya, makin tinggi pula tarif pajak yang dibebankan gitu ya. Jadi nomor 16 jawaban yang paling tepat adalah yang C karena menganut asas keadilan gitu. Soal nomor 17, Palatif seorang pedagang memiliki kekayaan berupa tanah seluas 400 meter persegi dengan nilai jual seharga 1 juta rupiah per meter perseginya. Yang kedua, bangunan rumah seluas 200 meter persegi seharga 1.500.000 per meter perseginya. Kemudian pagar mewah sepanjang 100 meter dengan tingginya 1,5 meter, nilai jualnya itu 300.000 per meter perseginya. Nilai jual objek pajak tidak kena pajak itu senilai 12 juta. Yang ditanyakan adalah besaran pajak bumi dan bangunan yang terutang. Nah, untuk menjawab soal nomor 17, kita cari tahu dulu NJOP tanah, NJOP bangunan, dan NJOP pagar mewah. Untuk NJOP tanah, luas tanahnya kita kalikan dengan nilai jualnya. Jadi 400 meter persegi dikalikan 1 juta, hasilnya adalah 400 juta. Kemudian untuk NJOP bangunan, luasnya kita kalikan dengan nilai jualnya. Jadi 200 meter persegi dikalikan nilai jualnya 1.500.000 rupiah, hasil yang didapat adalah 300 juta. Untuk NJOP pagar mewah, kita kalikan panjang kali tinggi dikali nilai jualnya. Jadi 100 dikali 1,5 dikali 300.000, hasilnya adalah 45 juta. Kemudian hasil NJOP tadi kita jumlahkan, maka didapat 745 juta. Nah, 745 juta ini kita kurangi dengan NJOP TKP-nya senilai 12 juta. Maka hasil yang didapat adalah 733 juta. Kemudian kita cari PBB yang terutang. Nilainya adalah, atau rumusnya adalah PBB sama dengan 0,5% dikali 20% dikali NJKP. Untuk mempersingkat waktu, 0,5% kali 20% ini setara dengan 1 dibagi 1000. Jadi biar lebih gampang, NJKP dibagi 1000. Maka hasilnya adalah 733.000. Jadi nomor 17 jawabannya adalah yang D. Untuk soal nomor 18, Sally membeli sebuah telepon genggam seharga 800.000, belum termasuk pajak sebesar 10%. Maka jumlah uang yang harus dibayar Sally adalah, nah ini kita cari tahu dulu nih pajak yang ditanggung oleh Sally. Nah ngitungnya gimana? Nilai PPN 10% dikali nilai jual barangnya atau nilai barangnya ya. 10% dikali 800.000, hasilnya adalah 80.000. Kemudian 80.000 ini kita tambahkan dengan nilai barangnya yaitu 800.000. Maka hasilnya adalah 880.000. Nominal 880.000 ini adalah jumlah yang harus dibayar oleh Sally. Jadi soal nomor 18 jawabannya adalah yang C. Untuk soal nomor 19 dan 20 itu ada datanya, panjang ya. Jadi kakak langsung ke soal nomor 19. Yang ditanyakan adalah besaran PTKP Pak Gani adalah gitu kan ya. Kita bahas dulu untuk PTKP, macam-macam PTKP-nya ya. Untuk
wajib pajak itu kena PTKP 54 juta, tambahan buat yang sudah nikah yaitu sebesar 4.500.000. Kemudian tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami 54 juta. Kemudian tambahan untuk setiap anggota keluarga sedara dan keluarga semenda dalam garis keturunan seluruh serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Jadi nanti kalau misalnya anaknya 3 atau tanggungannya 3, jadi 4.500.000 dikali 3. Oke ya. Untuk Pak Gani ini sudah bekerja, maka kena PTKP untuk wajib pajak. Sudah menikah, kena tambahan untuk wajib pajak yang sudah menikah. Kemudian punya 2 anak, jadi ada tambahan tanggungan 2 anak. Oke. Untuk wajib pajak nilainya 54 juta, tambahan untuk nikah 4.500.000. Kemudian tanggungan 2 anak per anaknya 4.500.000 dikalikan 2, maka hasilnya 9 juta. Kemudian kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 67.500.000. Jadi nomor 19 jawabannya adalah yang D. Untuk soal nomor 20, PPh terhutang Pak Gani adalah sebesar gitu kan ya. Untuk mencari PPh terhutang punya Pak Gani, kita cari tahu dulu penghasilan bersih Pak Gani selama 1 bulan. Kemudian kita kalikan 12. Oke ya, kita cari tahu dulu nih. Penghasilan Pak Gani 1 bulannya 10 juta. Kemudian dia memperoleh tunjangan 3 juta setiap bulannya. Kita jumlahkan dulu. Hasilnya 13 juta. Kemudian kita kurangi ya. Pak Gani ini bayar iuran pensiun setiap bulannya 1 juta. Jadi 13 juta ini kita kurangi 1 juta. Hasilnya adalah 12 juta. Jadi 12 juta ini penghasilan bersih 1 bulan. Kemudian kita kalikan 12. Hasilnya adalah 144 juta. Kemudian dari 140 juta ini kita kurangi PTKP yang tadi sudah dijawab di soal nomor 19 yaitu 67.500.000. Kita kurangi, maka hasilnya adalah 76.500.000. Ini namanya PKP. Nah, PKP ini menjadi dasar dalam penentuan pajak. Oke. Kita lihat tabelnya. Untuk lapisan kena pajak sampai dengan 50 juta, tarif pajaknya 5%. Nah, Pak Gani ini PKP-nya sudah melewati batas 5%. Maka kita ambil 50 jutanya ini, kita kalikan dengan 5%, maka didapat 2.500.000. Kemudian sisanya sebesar 26.500.000 kita kalikan dengan 15%. Maka hasilnya adalah 3.975.000. Kemudian kita jumlahkan dengan yang sebelumnya 2.500.000 ditambah 3.975.000. Hasilnya adalah 6.475.000. Maka soal nomor 20 jawabannya adalah yang A. Selesai sudah pembahasan review 3 perpajakan untuk kelas 11 IPS. Semoga kalian paham mengenai penjelasan tadi ya. Buat kalian yang punya masalah belajar seperti tugas dari sekolah, belum paham sama materi yang diajarkan, silakan hubungi kakak pengajarnya atau silakan hubungi kakak staf lokasi tempat kalian belajar supaya nanti disampaikan ke kakak pengajarnya. Oh iya, kakak ada quote nih buat kita, termasuk kakak, karena quote ini ngena banget di situasi yang lagi kita hadapi sekarang ini. Bahwa Allah sedang mengajarkan pada setiap perjuangan, yaitu harapan, kerja keras, dan tawakal. Jadi, walaupun kita lagi menghadapi situasi pandemi COVID-19, mengharuskan kalian belajar di rumah, Allah tuh lagi ngajarin kita nih, bahwa kita tuh masih punya harapan. Harapan untuk hidup, harapan meraih mimpi, harapan menggapai cita-cita. Allah juga lagi ngajarin seberapa keras sih usaha kita untuk mewujudkan harapan, mimpi, dan cita-cita itu. Kitanya udah bersungguh-sungguh belum untuk mewujudkannya? Walaupun kalian belajar di rumah dan sebagian besar orang kerja dari rumah, kita harus yakin bahwa kita bisa melalui ini semua. Oke ya, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai detik terakhir. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video pembelajaran yang lainnya. Sampai di sini dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.